Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Adeliani Abidin. Pernah nggak sih di sini parents ngerasa kalau anaknya tuh keras banget ya wataknya, dibilangin malah defense, dinasehatin juga malah berontak, malah memberikan perlawanan-perlawanan kayak kabur dari rumah dan sebagainya. Yang nggak jarang membuat kita kadang putus asa untuk kebilanginnya dan juga ngerasa stres dan pengen marah sama anak. Sadarilah bahwa mendidik anak itu adalah perjalanan yang panjang. Jikapun ada sifat-sifat anak yang tidak menyenangkan, bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat kedua orang tuanya dengan mengeluarkan ikhtiar terbaiknya agar pahala terus mengalir pada dirinya. Di sini kita akan membahas tips gimana caranya melembutkan hati anak agar mudah dinasehati. Poin yang pertama, ayo doakan anak kita. Mungkin ini terdengar sedikit klise, tapi ini adalah suatu langkah pertama yang bisa kita lakukan, yaitu mendoakan. Karena doa bisa mengubah apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekeras apapun hati seseorang, kalau sudah didoakan, insya Allah bisa lembut. Nah, kalau sesuatu tidak bisa disentuh dengan akal, kita bisa menyentuhnya dengan doa. Sentuhlah dengan bahasa hati. Bahasa hati itu seperti apa? Ya, melalui doa tadi. Bisa juga parents sholat di dekat anaknya ketika dia sedang tertidur. Sholatlah, memohonlah kepada Allah, berdoa untuk agar anak dibukakan pintu hatinya, dilunakkan hatinya, dan dimudahkan dalam menerima nasihat. Poin yang kedua yaitu evaluasi diri. Apakah selama ini perhatian-perhatian kita sudah cukup untuk anak, untuk menemani mereka bertumbuh? Lalu yang kedua, apakah selama ini kita sudah mencontohkan perilaku yang kita inginkan anak melakukannya? Seperti misalkan kita pengen anak kita sholat, tapi kita sendiri nggak pernah sholat. Ataupun kita pengen anak kita tuh sering ngaji, buka Al-Quran, tapi apakah kita seperti itu? Poin yang terakhir, parents baru bisa melakukan ikhtiar. Ikhtiarnya dengan cara mengajak mereka diskusi. Ingat, intonasi pun harus tepat, tidak tinggi, dan tidak terkesan menyudutkan. Selain intonasi yang tepat, cari juga waktu yang tepat. Biasanya ketika anak mau tidur, ataupun ketika anak sedang diam di kamar, kita boleh menghampirinya dengan membawakan makanan yang dia sukai, lalu kita masuk ke kamar dan bicarakan. Ingat juga ketika membicarakan apa yang kita mau, jangan pernah memborong kesalahan mereka. Bicarakan dulu satu-satu. Misalkan kesalahan yang mereka perbuat X, ya sudah, kita fokus dulu saja pada satu masalah itu. Jangan membawa-bawa masalah yang lain agar nasihat kita mudah masuk ke anak. Cara lainnya bisa dilakukan dengan hypnosleep. Menurut Dr. Adi W. Gunawan, hypnosleep ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan ketika anak dalam kondisi tidur diikuti dengan sugesti yang spesifik agar anak bisa berubah. Hypnosleep ini sangat efektif karena bekerja di pikiran bawah sadar anak ketika anak sedang tidur. Contohnya, kita menginginkan anak kita menjadi anak yang penurut, tepat waktu, dan juga berani berbicara di depan saat di kelas. Kita boleh datang ketika dia sedang terlelap, lalu kita usap kepalanya dan diusahakan bicarakan di telinga kanan. Dek, semoga Ade jadi anak yang berani ya. Mulai besok Ade jadi anak yang berani, bermental kuat, berani berbicara di depan umum, dan Ade juga menjadi orang yang tepat waktu. Bunda doakan ya, Bunda yakin Ade bisa, dan sebagainya. Yang penting sugesti-sugesti positif yang kita inginkan kepada anak. Itu dia 3 poin yang bisa kita lakukan untuk melembutkan hati anak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.